Jadi sebenarnya 3 faktor ini yang sangat penting dalam berkebun durian ya. Musangking jaraknya hanya 4 meter 5 meter dan percabangannya memang kacau. Jadi untuk sebelah sini kosong, baru nanti di atas bisa tumbuh. Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan BAM ya, Bolang Agro Malang. Hari ini kita lagi review kebun durian yang campur dengan jeruk ya. Nah ini, jadi penanaman pohon durian ini di antara pohon-pohon jeruk. Ini usianya 3-4 tahun ya. Ini musangking ya, musangking. Kemudian ini oci kaki 3 dulu, musangking juga. Dulu bibitnya dari kita, tapi karena memang konsistensi di penyiraman, pruning, yang akhirnya pertumbuhannya juga menjadi lambat ya. Nah kita lihat, nah percabangannya ya. Cabangannya saya bilang kacau, apa adanya. Walaupun terlihat tanaman cukup sehat, terbantu kalau di sini adalah daerah yang cukup terik sehingga tidak terlalu pasam tanahnya, tanamannya bagus. Untuk perawatan di sini gabung dengan jeruk ya. Jadi belum ada pruning yang bagus. Nah ini mepet seperti ini dan terjadi cabang ganda di tanaman musangking. Ini musangking, kakinya sendiri mengalami kaki bangau, sayang sekali, dan dia mepet sekali dengan jeruk ya, seperti ini. Karena juga sayang mau membuang jeruk, jeruknya masih produktif. Nah kita memang tipikal petani kita seperti itu, nanggung ya. Ini 4 tahun sangat rimbun sehingga apa ya, ini harusnya udah berbunga. Memang ini udah ada bunganya nih, ini udah berbunga. Yang harusnya berbunga banyak, jadi bunganya nggak bisa maksimal. 4 tahun. Kalau menurut saya memang kurang air ya, jadi penyiramannya kurang maksimal. Di jarak juga terlalu dekat dan kacau. Nah ini musangking jaraknya hanya 4 meter 5 meter dan percabangannya memang kacau karena memang tidak ada training dari awal. Karena tidak ada training dari awal, akhirnya pertumbuhannya nggak bisa terarah ya. Ini kita lihat lagi, percabangannya kacau, asal tumbuh ya, asal tumbuh, jadi tidak ada pengarahan. Karena memang campur aduk ya, ada mangga, ini mangga Kyoje, jeruknya ini udah puluhan tahun juga. Akhirnya apa yang terjadi kawan? Untuk durian ya, untuk durian ketika di sini ada tanaman lain atau tembok atau penghalang, yang terjadi adalah
bagian itu tidak akan muncul tunas atau cabang. Muncul pun dia tidak akan bisa besar. Jadi di sini mulus. Ya. Jadi untuk sebelah sini kosong. Baru nanti di atas bisa tumbuh. Jadi cabangnya dia mencari daerah yang tidak ada halangan atau bebas, dia akan memilih ke situ. Jadi pertumbuhan jadi tidak imbang ya. Ini sayang. Itulah perlunya training agar tanaman bisa tumbuh maksimal ke seluruh mata angin ya. Nah, seperti ini. Ini masih mending. Ini masih mending. Jadi tanaman semua tumbuh sesuai dengan keadaan masing-masing ya. Nah, ini seperti ini masih dibiarkan tumbang tindih. Kemudian ini membesar dan akhirnya nanti menjadi pesaing untuk cabang utama, batang utama, sehingga sayang sekali. Ya. Nah, ini realita yang banyak terjadi di masyarakat ya, ketika menanam tanaman durian tanpa disertai pendampingan atau keilmuan, paling tidak pengetahuan untuk merawat kebun durian. Nah, ini cabangnya udah banyak sekali tapi tidak ada pemruningan ya. Dan kecenderungan dia kekurangan air. Harusnya dia bisa berbuah ini kalau di pruning. Ini juga. Nah, akhirnya untuk melakukan aktivitas di bawahnya agak sulit. Karena cabangnya tidak beraturan. Tidak beraturan. Nah, ini menyusul cabang baru. Ya, ini yang harusnya dia horizontal atau dipotong, dia dibiarkan. Jadi dia lebih bisa mendominasi nantinya dan akan menjadi cabang ganda. Ini kacau nanti. Ya, sebenarnya bagus untuk cabang batang utamanya bagus, tapi karena tidak diarahkan dengan baik, akhirnya bentuk tanaman tidak beraturan. Ya. Ini yang terjadi. Ini lokasi ada di Tegalweru ya, Dau, Kabupaten Malang. Nah, ini juga kita lihat penampakan pohon duriannya. Bisa dibilang cabangnya kacau ya. Ini lagi. Jadi masih ada tanaman jeruk di sampingnya, sehingga yang dominan adalah cabang sampingnya. Ini dia. Padahal pertumbuhannya sebenarnya udah bagus ini, udah subur, sehat. Ini kaki 3. Ini karena di sampingnya ada pohon jeruk, akhirnya kacau ya. Ini. Jadi kita harus melakukan pengecekan, training sejak dini untuk tanaman durian, sehingga tanaman durian itu percabangannya akan terarah dengan baik. Itu yang nanti akan membuat tanaman menjadi imbang dalam pertumbuhan dan buahnya menjadi memiliki kualitas yang bagus. Nah, ini juga masih kacau sekali ya, susulan ini kalau nggak salah. Ada juga yang tidak mampu berkembang ya, karena memang kalah sama jeruk. Jeruk sendiri akarnya sangat dahsyat hingga dia mampu memakan nutrisi-nutrisi yang ada di sekitar tanaman durian ini yang tidak kita inginkan. Sebenarnya ya di sini tanaman utamanya fokusnya memang lebih ke jeruk, aslinya memang kebun jeruk, dan di daerah Dau ini memang
kebun jeruk terluas ya di Kabupaten Malang. Cuma masyarakat sebagian sudah menanam pohon durian, tapi karena minimnya pengalaman, akhirnya tanaman durian yang harusnya bisa maksimal menjadi kurang maksimal, terlambat dalam bertumbuh dan akhirnya terlambat dalam berbuah. Tapi memang fokusnya tidak di durian sehingga masyarakat tidak merasa rugi. Ini udah lumayan, tapi ya tetap aja tidak ada sentuhan pruning yang bagus sehingga terjadi kekacauan dalam pertumbuh atau pembentukan cabangnya. Nah, kita akan lihat di tanaman montong yang udah lebih dulu ditanam ya. Jadi Abah ini dulu pernah menanam durian. Nah, ini dia kebun montongnya yang ada di bawahnya. Dan ini udah menghasilkan, usianya udah lebih dari 10 tahun ya. Nah, ini lokal. Dulu belinya bibit montong tapi yang dapat lokal campur. Nah, ini yang montong. Nah, kita bisa lihat seperti ini ya. Jadi banyak cabang yang mati ya, rusak. Ini dia rusak dan dia bentuknya sudah sangat kacau. Jadi indikasi ini adalah tanaman ini kurang nutrisi dan kurang air dalam perjalanannya. Kita lihat kacau sekali ya. Jadi ketika tanaman itu kekurangan air, kekurangan nutrisi ya seperti ini, dia bisa berbuah terus tapi kualitasnya nggak bisa maksimal ya, karena pohon sendiri dia posisi bertahan hidup. Lukanya cukup parah ini karena memang kekurangan air. Lokal ya, berbeda dengan lokal. Lokal masih punya daya tahan yang lebih baik daripada durian montong, walaupun sebenarnya secara percabangan dia kacau ya. Bahkan untuk durian di sini sudah ada yang mati. Ini dia. Ini ciri-ciri tanaman durian montong yang tidak terairi air dengan baik sehingga pertumbuhan cabangnya kacau. Ini dia, ini lagi. Udah sempat mati, dipotong, tumbuh lagi. Ya. Jadinya ya seperti inilah kira-kira. Itu ya. Jadi ini masukan pengetahuan buat kita semua bahwasanya berkebun durian itu membutuhkan kesiapan sumber daya alam ya, sumber daya alam, air yang cukup, sinar yang cukup, kemudian nutrisi yang cukup. Kedua adalah sumber daya manusia yang menangani kebun, nanti bisa nggak mengaplikasikan, kemudian merawat, kemudian mengarahkan tanaman. Yang ketiga adalah sumber dana ya. Selain sumber daya alam, sumber daya manusia adalah sumber dana. Ini sangat penting karena berkaitan dengan investasi yang cukup tinggi, bukan hanya di tanah dan bibit tapi di perawatan, kemudian pagar, kemudian biaya-biaya yang lain ini cukup tinggi, sehingga kalau sumber daya pendanaan ini minim ya akhirnya kacau. Berbuah pun nggak bisa maksimal karena memang secara kesehatan pohon sendiri kurang bagus. Kemudian pagar, ketika kita sudah memiliki sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana,
ketika pagar tidak dibentuk atau tidak dibangun, akhirnya juga kita berurusan dengan para mafia durian atau maling. Nah itu. Jadi sebenarnya 3 faktor ini yang sangat penting dalam berkebun durian ya. Ketika itu salah satu tidak terpenuhi, akhirnya kebun tidak akan berjalan dengan baik. Mungkin masih untung ya, masih bisa berbuah, tapi tidak akan maksimal. Contohnya di kebun ini, tahun ini 75% buahnya dicuri orang karena memang pagarnya sendiri sangat tidak layak dan sangat gampang untuk diterobos ya. Ini dia. Jadi ini sangat-sangat memprihatinkan. Siapapun bisa masuk ke kebun ini, sayang sekali. Ya, jadi 3 unsur yang menjadi nyawanya berkebun durian ini tidak terpenuhi, ya keuntungan yang harusnya kita dapat tidak akan ada. Oke, itulah ya ulasan atau review untuk kebun durian yang harus kita maksimalkan, harus kita penuhi 3 unsur dalam berkebun durian itu, dan semoga menjadi hal atau informasi yang baik buat kita semua untuk menyiapkan 3 unsur dalam berkebun durian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.